Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas salah satu casing yang punya dimensi cukup compact, bentuknya menarik, bonusnya oke, dengan harga yang terjangkau. Daripada kecepatan, kelamaan maksudnya, langsung aja deh kita bahas produknya. Jangan buru-buru dong, nafsu amat. Yang baru mampir monggo pencet tombol subscribe, lonceng, share. Kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks, isi kelasnya. Udah sering banget ya bahas merek satu ini, dan kali ini merupakan produk terbaru yang bisa dibilang tampil sedikit beda. Lihat aja deh nanti ulasannya. Yap, kita bakal bahas casing Segotep Memphis S White dengan harga Rp740.000. Dan ini special edition ya, makanya dapat bonus 4 kipas ARGB. Dan pastinya udah tahu dong distributor resmi merek Segotep. Yap, S-Gear. Sekedar informasi, seri Memphis ini ada Memphis Meow yang edisinya terbatas. Kelebihannya ada di ARGB light panel di bagian sampingnya dengan bonus 1 kipas ARGB. Harga Rp870.000. Saking limitnya stok untuk versi Meow ya, ini hanya 20 pieces di Indonesia. Wow, limit banget ya. Ini pas banget casing Meow ini bagi pencinta kucing pasti ya. Nah, casing Memphis ini diperuntukkan buat motherboard ukuran MATX dan Mini ETX. Nah, karena tipe ini special edition, makanya dikasih bonusan 4 kipas ARGB. Kalau udah habis tipe special edition ini, maka unit yang dijual itu yang tanpa bonusan kipas satupun, dengan harga yang bedanya tipis banget. Mending yang bonusan sekalian, ya enggak? Casing ini sendiri support radiator maksimal 240 mm bagian atas. Untuk panjang VGA maksimal hanya 350 mm dan tinggi CPU cooler 170 mm. Panjang power supply maksimal hingga 170 mm. Untuk storage ini bisa dipasang satu hard disk 3,5 inch dan 3 SSD. Sedangkan jumlah kipas yang bisa dipasang totalnya ada 6 kipas nih. 2 di atas ukuran 14 cm atau 12 cm, 3 di bawah dan 1 di belakang ukuran 12 cm. Detail lengkap spesifikasi casingnya silahkan cek aja di video ataupun di deskripsi. Biar kata kecil, dus casing ini lumayan gede loh, dengan informasi merek dan juga tampang casing di bagian depannya. Sedangkan detail spek casing ini ada di bagian belakang dusnya. Kalau dilihat, tampilan casing ini simple dan elegan. Yap, sederhana cuma nggak terkesan murah. Di cover depan ini ada 2 bagian yang dikasih mesh nih. Di bagian bawah, pojok bawah kiri ya, sama samping atau pojok kanan atas. Nah, di bagian depan ini juga ada tombol power nih, indikator LED, HD audio, dan 2 kali USB 3.0. Tombol resetnya nggak ada nih, nggak usah dicari-cari, karena di casing ini dihilangkan. Buat buka cover casing ini butuh usaha yang nggak gampang-gampang banget, rada keras sih, dan wajib hati-hati ya, karena kabel front panelnya ini nempel di cover bagian depannya. Bahan cover ini terbuat dari hard plastik ya. Nah, setelah dibuka, ini bukan tempat dudukan kipas ya, melainkan ventilasi buat power supply. Lanjut di bagian sampingnya ini full kaca ya, yang dikasih list putih buat pemanisnya. Kalau kalian bingung cara bukanya gimana, nih dikasih lihat nih di stikernya. Tinggal dicongkel, maksudnya tinggal kalian tarik aja deh di bagian sela penutupnya. Simple pakai banget bukanya dan nggak keras ya, asli. Ini gampang banget buka penutup casingnya. Keren sih ya, nggak pakai baut lagi. Ya, walaupun sama dengan casing yang pakai klip juga sih. Tapi yang ini sedikit beda. Di panel kacanya ini dikasih 2 plat dan 2 pengunci bagian atas dan bawah. Nah, di sampingnya ini busa berwarna putih ya. Dan bahan kacanya cukup tebal nih, sesuai dengan rentang harga di kelasnya. Kalau dilihat di bagian dalamnya, kalian pasti tanda koma. Tanda tanya maksudnya. Letak power supply di mana coba? Nanti deh saya jelasin. Pertama, jarak antara motherboard ke bagian atas casing ini cukup baik ya, nggak mepet banget. Kemudian space satu ruang kabel manajemen masih cukup luas. Tapi yang bagian tengahnya ini rada mepet nih. Dan bisa dilihat bonusan kipas dari Segotep ini. Dan pada bagian samping ini ada plat putih memanjang, dan ini selain berguna buat menutup area yang berantakan, tapi sebagai tempat 2 SSD nih. Dan ini bisa dicopot dengan melepas 4 baut penguncinya. Dan bahan platnya ini cukup tebal nih. Pas dibuka baru deh ketahuan kalau power supply-nya itu ada di bagian depan. Nih lihat nih, ada kabel power ekstensi power supply. Di bagian samping ini juga bisa ditaruh 1 SSD lagi nih.
modelnya nempel juga nih ke casing. Bentar, kita lihat dulu buku manualnya. Buku manualnya simpel banget ya. So bagi yang nggak ngerti fungsi-fungsi di casing Segotep ya tinggal dibaca aja buku manual yang simpel ini. Nah ini dia nih 3 kipas reverse di bagian bawah. Ini fungsinya buat intake ya. Sedangkan yang di bagian belakang itu buat exhaust. Pada bagian belakang ini hampir full mesh ya. Cuma di bagian penutup slot ekspansinya ini nggak bolong-bolong. Di bagian atas ini ditaruh tempat colokan power supply nih. Kemudian buat penutup slot ekspansinya ini model geser. Dan bukaannya pas ya, nggak nanggung. Ini kalau dihitung total slot ekspansinya ada 5 ya. Dan sayangnya kelima penutup slot ekspansinya ini model tanam semua nih. So kalau udah kebuka ya bolong. Dan pas mau dibuka asli keras banget, nggak lembek ya. Ini kelihatan kualitas bahan casing Segotep ini bener-bener cakep nih. Lanjut pada bagian samping satunya lagi, di bagian bawahnya ada mesh lagi nih. Jelasnya cukup baik ya, karena semakin banyak mesh maka panasnya nggak numpuk di dalam. Nah buat buka penutupnya ini samaan sih ya dengan yang panel kacanya. Tinggal kalian tarik aja, nggak pakai namanya baut-baut. Bisa kalian lihat ruang kabel manajemennya ini bener-bener press ya di bagian sampingnya ini. Berasa menantang nggak sih nyusunin kabel di casing ini? Ayo. Di sini cantelan buat kabel tisnya nggak terlalu banyak ya. Ya karena memang kabel-kabelnya bakalan numpuk di area depan. Dan Segotep kasih controller nih buat 4 kipas ARGB-nya. Saya nggak tahu ini seharusnya ada remote-nya ya, tapi ini nggak dikasih remote. Jadi kemungkinan ini buat ekstensi. Kalau kalian mau pasang kipas ARGB, tinggal colok aja di sini semuanya. Cuma rasanya nggak penting-penting juga sih ya, karena kipas ini sendiri nyediain kabel ARGB-nya yang cabang 2. Jadi bisa digabung-gabung jadi satu tuh. So harusnya ini controller buat apaan coba? Nah di controller ini sendiri ada kabel power SATA sama ARGB 3 pin. Cuma sayangnya untuk power kipasnya ini masih pakai molek 4 pin. Aduh kenapa nggak pakai yang model colokan 4 pin di motherboard. Oke lanjut kabel bagian front panel nih. Ada kabel USB 3.0 warnanya masih hitam. Kenapa nggak putih sekalian ya? Biar pas gitu loh. Terus kabel power on off atau kabel front panel dan satu lagi HD audio. Lanjut kita buka bungkusan yang isinya baut-baut pemasangan perangkat PC. Nah, di sini dapat 5 kabel TIS warnanya hitam. Kemudian ada 8 karet nih buat pemasangan hard disk dan SSD di casing. Terus satu bungkus baut pendukung nih dan dapat apa ya ini namanya. Cuma kalau saya lihat di buku manual ini berfungsi buat holder power supply sih ya. Pada bagian atas casing ini dikasih dust filter magnet nih, dan lubang ventilasi bagian atas ini dibagi jadi 2 nih. Satunya buat kipas atau radiator, satunya lagi buat power supply nih. Nah penutup bagian atas untuk power supply ini bisa dicopot ya, hanya dengan membuka satu baut pengunci. Sejelasnya dicopot dulu ya kalau mau pasang power supply. Pada bagian bawah, 4 kakinya ini udah dikasih busa yang cukup tebal dan seukuran kaki-kakinya. Terus udah dikasih dust filter tapi nggak pakai magnet, cuma nempel doang nih di body. Dan kalian bisa lihat ya dudukan buat hard disknya. Tapi kalau kalian mau pasang hard disk, terpaksa deh satu kipas di bagian bawah ini dikorbankan. Lanjut pemasangan perangkat ke dalam casing Segotep Memphis S ini. Sebelum pemasangan perangkat di casing ini, seperti yang saya bilang, kipas di bagian bawah satunya saya copot. Kemudian kontrolernya dicopot juga nih. Sama kipas satu lagi ya di bagian belakang itu wajib dicopot biar nggak nyusahin. Untuk pemasangan motherboard sama radiator ini nggak ada kendala dalam pemasangannya. Kemudian untuk pemasangan hard disk di bagian bawah ini kalian cukup pasang 4 karet dan kalian taruh aja di bagian lubangnya terus digeser. Rada keras ya buat menggeser atau mengunci ke bracketnya karena kemungkinan karetnya ini masih kenceng. Begitupun juga pemasangan hard disk 2,5 in di bagian sampingnya. Ingat pasang ini dulu baru deh pasang power supply-nya. Sedangkan untuk pemasangan power supply sendiri baiknya kalian rebahkan dulu casingnya karena power supply-nya ini menggantung posisinya. Dan wajib kenceng ya kalau masang 4 baut pengunci power supply-nya. Takutnya malah gondal-gandul. Maksudnya terlepas karena beban power supply-nya yang cukup berat. Posisi menggantungnya. Salah satu yang rada ribet yaitu sih buat ngatur kabel-kabel power supply-nya, yang mana terpaksa numpuk di bagian depan ya. Tapi ini juga tergantung banyaknya perangkat yang kalian pasang ya.
Jadi makin banyak perangkat, makin banyak kabelnya. Ya contohnya saya nih yang pakai kabel ekstensi untuk motherboard dan VGA. So kalau kalian nggak pakai dua kabel ekstensi ini bisa meminimalisir kabel-kabel yang semrawut. Dan untuk pemasangan SSD di bagian platnya ini gampang banget nih. Tapi ini mohon maaf ya, salah lubang. Lubang apa bos? Ya lubang, apaan sih? Maksudnya lubang power SATA sama kabel SATA-nya. Ini harusnya posisi kabel SATA sama power SATA ini di bagian bawah, lubang bawahnya ya, biar kelihatan lebih rapi. Cuma ternyata ditaruh di tengah nggak masalah juga ya, karena bisa menutupin kabel-kabel yang ada di bagian belakang platnya ini. Dan beginilah hasil merapikan kabel di bagian belakang casingnya. Berasa kurang maksimal nggak sih ya? Karena pakai kabel ekstensi ya. Tapi tenang, biarpun kelihatan kabelnya keluar dari tempatnya, ini bisa ditutup kok. Dan beginilah hasilnya di bagian flexingnya, maksudnya di bagian buat mamerin dalemannya. Kelihatan rapi juga kan? Sekarang coba kita hidupkan dulu PC-nya nih. Nah gimana? Kesannya nggak sesimpel tampangnya kan? Bahkan casing ini karena memang dimensinya yang minimalis, dipasang perangkat gini jadi kelihatan padat, nggak kopong. Tapi ini kalau dilihat dari samping ya kelihatan rapi ya. Tapi kalau kalian ke belakang sedikit baru deh kelihatan berantakan kabelnya di area bagian depan. Ini harusnya Segotep kasih cover kali ya, atau pembatas nih buat nutupin kabel-kabel semrawut di bagian depannya. Selain bagian ini yang dirasa kurang, fan bawaannya ini nggak PWM ya dan masih pakai molek 4 pin. Tapi biar kata nggak PWM, kecepatan putar kipas fan-nya ini cukup lumayan sih. Hembusan kipasnya lumayan berasa. Oh ya satu lagi nih, harusnya di rentang harga segini Segotep udah kasih USB Type-C. Tapi sayangnya ini belum ada. Kayaknya ini doang sih ya yang dirasa kurang dari casing Segotep Memphis S ini. So bagi kalian yang pengen casing yang tergolong mungil, tampilannya masih cakep dan harganya masih tergolong terjangkau, maka casing ini cukup layak beli nih dengan harga yang ditawarkan dan bonus yang didapatkan berikut juga fitur-fiturnya. Nah kalau menurut kalian gimana coba? Silahkan tinggalkan komentar maksudnya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Segotep Memphis S ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.